selamat datang di kelas Miss Mulia. Kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan aljabar? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan P tambah 10, A kurang 2, 2K tambah 14, X tambah 4Y kurang 3, dan negatif 2M kuadrat tambah 4M. Nah, dalam 5 bentuk aljabar ini terdapat huruf di dalamnya, yaitu ada P, A, K, X, Y, M kuadrat, dan M. Huruf-huruf ini di dalam aljabar disebut dengan variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Selanjutnya, di sini diberikan 2 mystery box dan 4 buah tas. Dalam kasus ini, box tersebut memuat tas yang banyaknya tidak diketahui. Jadi terdapat 2 satuan yang berbeda, yaitu tas dalam bentuk satuan box dan tas dalam bentuk satuan tas. Perlu diingat bahwa bentuk aljabar itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Oleh karena itu, banyaknya tas di dalam box dapat dimisalkan dengan sebuah variabel seperti X. Jadi, X menyatakan banyaknya tas yang terdapat di dalam mystery box. Karena terdapat 2 buah box, maka penulisan bentuk aljabarnya adalah 2 kali X atau 2X ditambah 4. Untuk bentuk aljabar 2X tambah 4 ini, kita masih belum tahu berapa banyak tas yang dimiliki. Jadi, kita dapat memisalkan tas di dalam box sebanyak 5 buah tas. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena terdapat 2 buah box, maka kita harus menambahkan 5 tas lagi. Jadi untuk 2 buah box terdapat 10 tas. Kemudian kita tambahkan 4 tas yang sudah diketahui. Jadi keseluruhan tas yang ada adalah 14 tas. Secara aljabar, hal ini dapat dituliskan seperti ini. Terlebih dahulu kita misalkan nilai X sama dengan 5. Kemudian, substitusikan nilai X ke dalam bentuk aljabar 2X tambah 4. Sehingga, 2 kali 5 adalah 10, 10 tambah 4 adalah 14, maka banyaknya tas adalah 14 tas. Nah, selanjutnya, di sini diberikan 2 buah box misteri, sebuah keranjang bola, dan 4 buah bola. Dalam kasus ini, box berisi bola yang belum diketahui jumlahnya. Kemudian ada keranjang bola yang juga belum diketahui jumlah bolanya, dan 4 buah bola. Nah, untuk mystery box ini dapat kita misalkan sebagai X dan keranjang bola sebagai Y. Karena terdapat 2 box, maka menjadi 2X ditambah Y tambah 4. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur aljabar. Perhatikan contoh berikut. Dalam bentuk aljabar 2P tambah 10, kita dapat mengetahui unsur-unsur aljabarnya. Yaitu 2 disebut sebagai koefisien, yaitu bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Variabelnya adalah P. Kemudian 10 disebut sebagai konstanta, yaitu bilangan tunggal yang nilainya tetap atau tidak berubah. Nah, dalam bentuk aljabar ini terdapat 2 suku, yaitu 2P dan 10, di mana pemisah antar sukunya adalah tanda plus. Untuk bentuk aljabar yang lebih kompleks seperti 2P kuadrat Q kurang 14PQ tambah 5P kurang 6Q tambah 15 memiliki 5 suku, yaitu 2P kuadrat Q negatif 14PQ, 5P negatif 6Q, dan 15. Di sini, pemisah antar sukunya adalah tanda negatif, positif, negatif, dan positif. Seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Untuk variabel yang terdapat pada bentuk aljabar seperti ini, kita mengambil huruf-huruf yang terdapat pada tiap suku, yang berarti ada P kuadrat Q, PQ, P, dan Q. Untuk 15,
Karena dia tidak memiliki variabel, maka ini disebut sebagai konstanta. Nah, selanjutnya, koefisien untuk bentuk aljabar ini diambil dari bilangan yang terdapat di depan huruf. Berarti bilangannya itu ada 2, negatif 14, 5, dan juga negatif 6. Selanjutnya, kita akan membahas operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, hanya 2 suku sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangi, seperti contoh berikut. Di sini diberikan 7C tambah 3 tambah 2C kurang 5. Suku yang sejenis dalam bentuk aljabar ini akan ditandai dengan lingkaran. Berarti ada 7C dan 2C. Nah, suku sejenis ini dikelompokkan menjadi 7C tambah 2C tambah 3 kurang 5. 7C tambah 2C sama dengan 9C. 3 kurang 5 adalah Negatif 2. sehingga hasil akhirnya adalah 9C kurang 2. Kemudian nomor 2, di sini diberikan 4A tambah 3B kurang 2A tambah 5B kurang 15. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengelompokkan suku sejenis, yaitu ada 4A dengan negatif 2A, kemudian ada 3B dengan 5B, menjadi 4A kurang 2A tambah 3B tambah 5B kurang 15. Nah, 4A kurang 2A itu hasilnya 2A. 3B tambah 5B itu hasilnya 8B. Dan sisanya adalah negatif 15. Jadi hasil akhirnya adalah 2A tambah 8B kurang 15. Nomor 3, di sini diberikan 2x kuadrat tambah x kurang x kuadrat tambah 5x kurang 7. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengelompokkan suku sejenisnya, yaitu ada 2x kuadrat dikelompokkan dengan x, negatif x kuadrat, kemudian ada x dengan 5x dan negatif 7. Jadi 2x kuadrat kurang x kuadrat itu hasilnya adalah x kuadrat. X tambah 5x hasilnya 6x. Jadi hasil akhir dari bentuk aljabar seperti ini adalah x kuadrat tambah 6x kurang 7. Nomor 4, di sini diberikan negatif y kuadrat kurang 3y kuadrat tambah 3 kurang 5y tambah 9 tambah 7y. Kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu ada negatif y kuadrat, negatif 3y kuadrat. Sudah sejenis. Kemudian di sini ada untuk konstanta kita letakkan di akhir. Berarti kita awali dengan negatif 5y dan ditambah 7y. Menjadi negatif y kuadrat kurang 3y kuadrat kurang 5y tambah 7y tambah 4 tambah 6. Negatif y kuadrat tambah negatif 3y kuadrat hasilnya negatif 4y kuadrat. Negatif 5y tambah 7y hasilnya 2y. 4 tambah 6 hasilnya 10. Jadi hasil akhir bentuk aljabar ini adalah negatif 4y kuadrat tambah 2y tambah 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian aljabar. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.